Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallim, amma ba'du. Yang terhormat Abang Nida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kembar Ibn Hida, terhormat guru-guru serta teman-teman yang tak lupa keluarga saya di rumah, semoga selalu dan berbahagia. Di sini saya Nurulita dari kelas 12 SMA Al-Quran Lahir Ibrahim 3 akan presentasikan kata imajinasi saya dari pelajaran PPKN tentang persatuan dan kesatuan. Di sini persatuan dan kesatuan dan NKRI. Yang pertama, persatuan dan kesatuan itu terbagi menjadi dua bentuk, bentuk negara dan bentuk kenegaraan. Kalau bentuk negara juga terbagi lagi, ada namanya negara serikat atau federasi, dan ada satu namanya negara kesatuan atau unitaris. Nah, di sini negara pengertian negara serikat itu adalah negara yang yakni beberapa negara yang tidak berdaulat. Nah, cirinya negara serikat itu yang pertama, tiap negara itu memiliki kepala parlemen dan dewan menteri itu. Yang kedua, tiap negara yang dinamakan negara serikat itu membuat undang-undang, tapi undang-undang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Terus yang ketiga, hubungan jadi di negara serikat ini punya hubungan sendiri antara negara pusat dan daerah, seperti itu. Terus itu ciri-ciri dari negara kesatuan. Negara kesatuan kan tadi bentuk negara ada dua. Yang kedua ini negara kesatuan. Negara kesatuan itu unit atau dinamakan unitaris. Negara yang punya kekuasaan untuk mengurus perintah pusat. Nah, negara kesatuan sendiri terbagi menjadi dua lagi, ada sentralisasi dan desentralisasi. Kalau sentralisasi pemerintahnya punya kuasa untuk mengurusi negaranya. Kalau desentralisasi itu tidak menyerahkan seluruh kekuasaan ke pemerintahan pusat. Jadi biasanya kan dipusatkan ke suatu pemerintahan. Kalau dia mengikuti desentralisasi, berarti dia itu masih dirawat sama cabang-cabangnya per daerahnya. Nah, ciri dari negara kesatuan ini unitaris itu untuk biasanya mengatur daerah pusat. Hubungannya itu secara langsung, jadi kan beda sama tadi hubungan antara pusat dan daerah. Ini hubungannya secara langsung dan satu undang-undang dasar. Kita lanjut yang bentuk kenegaraan. Bentuk kenegaraan ini terbagi menjadi ada 6. Yang pertama itu ada koloni. Koloni itu adalah daerah yang tidak diperintah oleh pemerintah. Jadi ya itu pengertiannya, koloni atau dinamakan kolonial. Kemudian yang kedua, trustee. Trustee ini bentuk kenegaraan yang diwalikan, perwalian. Kemudian yang ketiga itu dominion. Dominion itu adalah bentuk negara dalam sejarah ketatanegaraan Inggris. Jadi ini nggak ada di semua negara. Tinggal di dominion ini tinggal di Inggris aja. Jadi dominion ini seperti kerajaan gitu. Bentuk kenegaraan masih berpusat pada sultan gitu. Kemudian yang keempat itu uni. Uni itu adalah gabungan dua negara yang dikepalai oleh seorang raja. Nah, uni ini terbagi lagi menjadi 3. Ada uni real, uni personil, dan uni generalis. Kalau uni real itu uni yang mengurus hubungan dengan negara lain. Kalau uni personil anggota yang mengurus semua kegiatan di dalam uni. Dan uni generalis adalah gabungan negara yang tidak ada perlengkapan-perlengkapannya. Lanjut, yang kelima itu mandat. Mandat itu adalah bentuk kenegaraan yang negaranya itu semula jajahan. Negara itu adalah negara yang kalah daripada Perang Dunia Pertama dan diletakkan di bawah perlindungan negara yang menang. Itu namanya negara mandat. Terus yang terakhir yakni bentuk kenegaraan yakni proktorat. Proktorat adalah negara di bawah lindung negara kota. Integrasional. Lanjut NKRI. Nah ini NKRI, sejarah NKRI. Yang pertama itu ada sejarahnya. Sejarahnya itu ini negara Indonesia itu adalah negara yang memiliki sifat persatuan berdasarkan kekeluargaan, tolong-menolong atau sosial bersama. Sejarah pengurusannya awal itu oleh I.R. Soekarno yang berpendapat itu sebagai prinsip kebangsaan dasar negara. Menurut Mr. Supomo, kalau NKRI itu adalah the founding fathers. Terus teori ada 3, teori perorangan, individualistik,
teori pertentangan kelas, dan teori negara integritas. NKRI dalam perwujudan paham. Di sini ada negara kesatuan, negara yang bersusun, komitmen bentuk negara. Nah, bentuk negaranya, bentuk negara itu bentuk negara kesatuan, dan ada pula pemerintah republik gitu. NKRI itu adalah sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, negara kebangsaan modern yang bersifat nasionalisme. Tujuannya untuk melakukan undang-undang dasar, melaksanakan semua undang-undang dasar dari Aliansi 1 sampai Aliansi 4, mencerdaskan bangsa, memajukan kesejahteraan dan melindungi rakyat. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Berarti apa yang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.